memenuhi di setiap aktivitas pada pembelajaran proyek yang sudah dipilih. Nah, karena ini sifatnya lintas bidang, maka nanti pembelajarannya dengan menggunakan elemen yang terkait disepakati dan pengalokasiannya ditentukan dalam kegiatan pembelajaran yang bisa kokurikuler maupun intrakurikuler, ya. Nah, pelaksanaannya untuk penilaiannya nanti menggunakan sistem blok, ya, jadi sistem blok. Jadi untuk asesmennya, asesmen yang nanti akan dilakukan itu nanti asesmen blok yang dilibatkan dalam program. Sifat terpadu itu apakah ada 3 buku atau IPS terpadu itu? Tetapi waktu kemarin webinar ada boleh juga nggak sistem blok katanya. Nggak sistem blok, jadi boleh 2 jam, tetapi yang itu juga ibu itu juga belum menjelaskan bukunya itu buku apakah terpisah atau satu buku gitu. Ibu terbaik saya. Dulu mantap kita supaya lebih semangat. Maka tulis briefing dulu. Siapa pengisi SB? Minasan konnichiwa. Ice breakingnya kita sambung lagu aja. Oke, yang kesiangan. Buntung. Orang yang lagi apa ya? Sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Orang yang lagi nyetir mobil. Mobilnya itu apa? Ini mobil. Jadi pasti buntung kan? Lagi jalan tuh ada balon jalan semua ditembak kok. Dia mati nggak 2, tinggal berapa lagi? Tinggal yang 3-nya kabur. Song. Dulu zamannya banyak Kau cinta. Kamu. Pada mikir. Tahu apa? Bulat. Ayo benar. Bola matamu. Nah itu tuh. Matamu mata sapi. Di kebun. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Di tepi jalan. Jalan kebenaran. Tepuk tangan semua. Nanti kepada Bapak Ibu Guru semoga ice breaking ini bisa menambah semangat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sudah siap karena tadi ini lama banget proses. Atas nama lengkap Bu Sari Suci Wulandari SPD. Kemudian tanggal lahirnya itu 14 November 1972. Tempat lahirnya yaitu di Tomasa ya. Itu ada Sari Suci Wulandari @gmail.com. Sama itu pada tahun 1982 sampai 1987 itu sekolah SD di Semen Cibinong. Kemudian di 1987 sampai 1989 di SMP Negeri 4 Bogor. Yaitu pada tahun 1989 sampai 1991 yaitu di SMA Negeri 2 Bogor. Jenjang selanjutnya yaitu 91
sampai 1996 kuliah di S1 Prodi Pendidikan Seni Musik UN. Oh, berarti di UNJ ya. Itu tahun 1995 yaitu kursus piano klasik Yayasan Musik Indonesia Bogor, Jakarta. Diklat guru sasaran implementasi K13. Kemudian 2016 juga diklat calon instruktur nasional guru pembelajar seni musik. Lanjutkan itu pengalaman berikutnya itu 2018 pendidikan dan pelatihan guru seni budaya materi budaya lokal. Dan yang terakhir yaitu tahun 2020 Bimtek guru belajar. Tahun 1995 sampai tahun 2000 yaitu di sekolah musik IDVC instruktur kelas piano dan kelas musik itu anak. Dia 96 sampai 2001 SMP Muhammadiyah 31 Jakarta sebagai guru seni musik. 2003 di SMA YPHB Bogor sebagai guru seni budaya. SMP Terpadu Alma Sumardia guru seni budaya. Smart Alma Sumardia guru seni budaya. Dari tahun 11 sampai 2014 yaitu SMP Alma Sumardia guru seni budaya juga. Dan 2015 sampai sekarang itu SMP Alma Sumardia guru seni budaya juga. Mencantumkan riwayat pelatihan itu karena ada hubungannya dengan materi yang mau saya bagi hari ini ya. Sebetulnya materi hari ini itu buat kami yang kemarin ada di kelas daring itu adalah materi yang paling habis-habisan energinya karena prinsipnya pada prakteknya itu sangat berat ya, sangat menyita waktu itu ya, artinya internal sifatnya lebih kepada antar teman sejawat untuk saling berbagi. Anda telah menyelesaikan rangkaian materi inti dalam pelatihan kurikulum. Saatnya kita belajar bagaimana materi yang sudah didapatkan bisa dengan efektif Anda sampaikan kepada rekan sejawat dan menjadi sasaran. Nah, terkumpul di ruangan ini masing-masing sudah setara, sama-sama dianggap sebagai orang dewasa. Beberapa pelatihan yang sempat saya ikuti mungkin bersama teman-teman juga ya, bareng-bareng kita pelatihannya. Pertanyaannya udah saya share ya, teman-teman di grup sudah sampai? Itu dia yang mau di. Apa sih yang berkesan bagi Anda? Kapan tuh? Di mana tuh? Kalau masih ingat coba digali-gali ingatannya. Apa yang membuat berkesan? Aktivitas apa yang biasa paling tunggu-tunggu kalau dia baca SB? Apakah di definisi asesmen itu? Asesmen adalah nggak ada tuh kan metode-metode seperti itu. Kita tiba-tiba disuruh menggali ingatan. Apa yang sudah Anda lakukan? Apa menurut Anda? Bagaimana pengalaman Anda kan seperti itu? Ternyata itulah yang mau kita sampaikan di sini bahwa memang seperti itulah ketika kita melaksanakan sebuah simulasi dan cara makanya diberi title-nya adalah materi pembelajaran orang dewasa. Jika saya ada di sini, saya tidak bisa berbuat seperti ini misalnya. Pak Rizky, sebutkan apa yang Anda ketahui tentang pembelajaran orang dewasa. Gak bisa kayak gitu cara kita ketika mau menggali sebuah informasi. Teman-teman, ini kira-kira nih ada pertanyaan tentang pembelajaran dewasa. Kira-kira menurut teman-teman apa ya? Jadi ketika kita ada di sebuah komunitas yang kita anggap setara, kita tahu bahwa satu, kita ada di teman-teman yang sederajat secara umur, secara pengalaman, dalam hal ini secara profesi, sama-sama guru, sama-sama pembimbing, sama-sama pembina seperti itu. Orang dewasa itu disebut juga dengan andragogi, berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, andra yang berarti orang dewasa dan agogi yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi andragogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Konten semacam seperti ini. Jadi kita berinteraksi seperti itu. Nah, bagaimana caranya Pak Darda menanggapi saya sebagai orang dewasa dan bagaimana saya sebagai orang dewasa bertanya pada Pak Darda, itu yang harus kita perhatikan. Kenapa? Supaya info, kan kita mau dapat info dan ilmu supaya dapat keduanya. Caranya bagaimana sebagai orang dewasa. Ilmuwan ini masih kemarin sore di 97 masih hidup ibaratnya. Sedangkan ilmu-ilmu untuk kita secara pedagogi, dalam agama Islam, tokoh-tokoh pendidikan itu ilmuwan wah sudah luar biasa. Sore udah diangkat-angkat dari agama ya kita pakai saja sebagai tambahan wawasan ya Bapak. Ini menurut Bapak Malcolm Shepard.
Sebenarnya tentang pendidikan orang dewasa. Kan kalau dalam agama ya mungkin Pak Ain dan Pak Asep, kita itu sudah ada masa-masa belajar kan dalam kehidupan, sampai ada usia-usia yang secara spesifik harus diwanti-wanti, usia anak, usia remaja, usia 40 gitu, sampai diwanti-wanti ada suratnya. Kalau dalam agama kita kan sudah sampai seperti itu. Dengan andragogi, menurut beliau andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa karena mengacu pada bentuk pembelajaran orang dewasa. Di berasumsi menurut penelitian dan pemantauan beliau ada karakteristik pembelajaran orang dewasa yang dikelompokkan menjadi 5. Orang dewasa itu apa sih karakteristiknya? Dia punya konsep diri, dia punya pengalaman. Siapa yang paling imut di sini selain saya secara umur? Karena normal kan udah lebih dari 20 tahun ya usianya. Selama itulah pengalaman. Kalau mungkin ingatan Bu Nurma itu dimulai dari usia 3 tahun misalnya, ingatan memori seseorang gitu ya, berarti 20 kurang 3 itulah pengalaman beliau yang bermakna dan bisa dipakai untuk belajar, untuk menjadi cara belajar, cara mengajar, cara membimbing. Pengalamannya Bu Nurma itu siap belajar, orientasi belajar dan motivasi belajar. Nih konsep diri orang dewasa itu memiliki konsep diri untuk tanggung jawab terhadap keputusan hidupnya sendiri. Jadi ketika dia bertambah dewasa dan matang, kata Pak Awe dewasanya ya. Jadi kedewasaan peka. Pengalaman Pak Asep dengan Pak Rizky beda. Ngalamin banyak teori pendidikan, teori parenting, teori apalagi nih, manajemen misalnya. Tidak setuju, tapi kan pasti ada hal positif yang bisa kita ambil. Kesiapan belajar, tingkat berorientasi pada tugas yang berkembang dan peran sosialnya di masyarakat, sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu dan dapat dilakukan. Nah itu menjadi otomatis ya. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar bahwa kita itu memang selalu harus siap belajar. Karena saya punya mesin cuci baru, terus ketika ada trouble nggak ada orang di rumah, maka saya dengan segera membuka YouTube bagaimana caranya mengaktifkan kembali mesin cuci. Itu nggak saya harus mau beli mesin cuci harus ikut kursus montir dulu, nggak seperti itu. Orientasi belajar kita itu langsung kepada ketika kita menghadapi sebuah masalah. Ulang ya. Maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam diri atau motivasi internal. Itu ada sebuah kemajuan misalnya ya, literasinya harus digital, terus orangnya udah lebih berusia dan susah beradaptasi misalnya. Nah saya itu ada di posisi ini, tapi kan saya harus gitu. Ya korbannya sih teman-teman sekitar saya, maaf ya kalau saya jadi korban. Makasih loh semuanya, baik di ruang guru maupun di ruang wakil atas kesabarannya dibully oleh saya. Saya harus merasa, saya harus cari jalan untuk tahu gimana caranya, ya gimana aja. Cari searching sendiri, ya cari konten-konten terkait, minta tolong teman, membuang rasa sungkan gitu. Karena kita termotivasi, gimana coba kalau saya nggak bisa, masa iya saya nggak ngajar di depan anak misalnya, gimana coba kalau saya nggak bisa, masa iya saya nggak kerjain tugasnya, kan seperti itu. Walaupun mungkin tingkat kesempurnaannya jauh di bawah Anda, tapi itu memotivasi saya secara pribadi ya. Apalagi kita jadi guru itu modalnya apa ya, belajar. Kalau untuk ngajar kita harus belajar. Nah, 4 prinsip yang diterapkan: keterlibatan, pengalaman, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, berpusat pada masalah. Kalau teman-teman ingat rangkaian dari hari pertama, ini yang kita lakukan. Kita itu selalu dilibatkan dalam tugas-tugas. Pengalaman walaupun itu salah, itu menjadi dasar bagi aktivitas pembelajaran. Ya iyalah ya. Ketika kita salah kan kita jadi tahu, jadi mencari tahu mana yang betul. Orang paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Kita itu lebih berpusat pada masalah daripada konten. Yang kayak tadi, kalau kita menemui suatu teori,
bagi kita nggak kepake di kehidupan kita, ya kita nggak akan begitu tertarik. Nah sekarang kita lagi kontennya ini sekolah penggerak, kita ada di dalam sekolah penggerak, kita jadi guru yang harus menggerakkan sekolah penggerak, ya kita disitulah pusat masalah kita. Ini apa dong? Oh, Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan ditanyakan. Nanti setelah saya bertanya dilanjutkan nanti kepada komisi 2 bertanya kali saja boleh ya. Yang pertama adalah dari belajar pembelajaran orang dewasa ini salah satunya adalah berpusat pada masalah gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan bagi saya tadi kan dijelaskan gini, pusat pada masalah bukan berpusat daripada berorientasi pada konten. Itu maksudnya seperti apa gitu. Padahal kan kalau orang dewasa itu biasanya berpusat pada solusi dibandingkan masalah gitu. Oke, itu aja, terima kasih. Jadi sebenarnya kan sekarang kita menyusun pelaksanaan ya. Saya sangat berterima kasih sekali terutama dari diri saya dan diri saya untuk teman-teman panitia yang sudah melaksanakan yang memfasilitasi pelaksanaan ini, dan saya sangat berterima kasih sekali karena banyak ilmu sekali yang bisa saya dapat, dan program pelaksanaan ini benar-benar dilaksanakan dengan sangat menarik sehingga saya di sini sebagai bisa dibilang orang dewasa juga tidak merasa sedang digurui gitu, tidak merasa sedang diberikan pembelajaran, tapi lebih ke kita sharing bersama-sama dan saya bisa menerima ilmu yang sangat luar biasa berguna ini, terutama sebagai pengajar tanpa ada rasa atau tanpa ada rasa bingung. Jadi saya berterima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini bisa bermanfaat dan bermanfaat untuk semua. Itu saja saya. Terima kasih. Menanggapi ini seperti ini. Ketika dihadapkan dengan dua hal yang tadi berpusat pada masalah dan konten. Iya. Nah, ketika itu berbarengan pasti kita akan memilih yang kita itu lebih perlu dulu gitu. Kita ketika itu bersamaan namanya di sisi lain ada konten yang juga kita ingin belajar. Nah, kita akan lebih mendahulukan yang ada masalah dengan kita supaya masalah kita itu cepat selesai gitu. Nah, bukan berarti kita tidak mau mempelajari konten yang lain yang ini menarik nih gitu. Tapi kita akan kalau menurut saya mudah, pokoknya kata kuncinya itu mudah dilakukan, baik yang meminta maupun yang memberi, sehingga dapat dikatakan bahwa fasilitasi merupakan suatu seni, suatu proses jadi lebih mudah. Nah kalau ilmu gampang nyarinya, ya gampang nyari bukunya, gampang nyari textbooknya, gampang browsingnya. Tapi kalau seni, nah ini harus dipelajari. Gimana ya caranya berhadapan dengan Pak Hasan? Pasti beda ketika saya berbicara dengan Pak Awe. Gimana ketika saya meminta bantuan kepada adik Norma, tentu beda ketika saya minta bantuan kepada Abang Roni misalnya. Pak Hasan udah bener kok ngomong sama dia aja yang baperan ya, kalau bisa gitu kita sebagai orang dewasa. Ya. Gimana dong caranya? Ya gampang sih, kita gaul aja, sering-sering gaul, sering-sering ngobrol. Ya, jadi fasilitator dalam sebuah pelatihan bertugas untuk mempermudah proses kita mencari ilmu dengan jalan yang tidak sulit karena sumbernya ada di lingkungan kita kan gitu ya, secara sederhana. Jadi harusnya mudah dengan cara dan prinsip yang dipercaya oleh andragogi kompeten orang dewasa. Nah ini gak sulit ya karena kita semua insya Allah sudah mature bahasa Inggrisnya. Ya Pak, bentar. Apa ya? Dewasa secara mah kayak kita aja ya, ngajar ya harus siap. Gak tahu materinya ya improvisasi, pokoknya harus siap improvisasi, siap belajar, siap ada tiba-tiba ada situasi yang tidak kita kehendaki, tidak sesuai rencana. Kita kan siapnya itu kalau mau fasilitasi orang, nanti orang tertarik sama kita udah bikin bagus-bagus, udah dilatih ngomongnya depan kaca, ya tiba-tiba seruangan tidur, nah gimana? Ya, jadi gak baper. Orang dewasa itu tidak baperan karena dia sudah siap. Fasilitator memiliki kejelasan dalam setiap proses pelatihan. Nah, kalau kita mau ngasih pelatihan, mau ngasih materi sama orang ya harus siap.
Apa sih gunanya materi kita? Apa sih fungsinya? Gimana sih perannya? Gimana sih prosesnya? Nah, itu butuh balik lagi ke nomor 1, kesiapan. Aktivitas sama-sama berharga. Pengalamannya Kak Nurma yang walaupun masih muda tapi lebih kaya karena udah mainnya udah lebih jauh dan pulangnya udah lebih malam, itu karena boleh. Kalau saya mainnya kurang jauh, pulangnya kurang malam. Gitu. Teman Kak Nurma itu menurut saya jauh lebih kaya dan lebih menantang daripada saya. Jadi saya sebagai Kak Nurma walaupun mungkin dalam komunitas ini dia paling imut, paling mudah dalam proses pengelolaan pengetahuan di mana setiap orang terlibat dalam kegiatan pelatihan. Kita semua itu punya yang disumbangkan. Kita semuanya punya sumbangan, baik secara pemikiran, partisipasi, ilmuwan, tenaga, ide dan sebagainya. Prinsip fasilitasi. Jadi fasilitasi itu nggak satu orang, nggak berpusat. Harus memiliki strategi yang melimpah. Nih saya ini belum melimpah nih strateginya, dari tadi saya mager banget di sini. Harus punya strategi yang melimpah untuk memandu sebuah pelatihan. Jadi kami ini hanya memandu, tapi gimana caranya supaya semua orang terlibat? Nah itu, supaya semua orang terjaga. Kayak Pak Roni mau ngopi dong, ngopi itu kan membuat orang tuh yang tadinya serius jadi turun tingkat keseriusannya walaupun sambil tetap bekerja. Pak Ferry sambil sharing pengalamannya yang di luar konteks yang dia tampilkan, itu kan langkah-langkah untuk tetap kita tuh keep in touch. Tuh. Jadi kalau namanya fasilitasi itu bukan saya aja yang punya pengalaman. Saya dapat dari Anda dapat dari saya. Jumlahnya ya tergantung partisipasi kita semua. Jadi bedanya instruktur sama fasilitator ya. Kalau saya hanya sebagai pemandu aja, yuk teman-teman sharing, yuk teman-teman apa pendapatnya gitu. Jadi sama-sama dapat, saya dapat, Anda dapat. Rule of 7 yang dimaksud dalam prinsip ini adalah maksimal jumlah instruksi langkah atau aturan langkah. Kalau lebih dari ini berarti sudah tidak efektif lagi langkah-langkahnya. Yang saya share, oh ya udah dikumpulin yang kemarin gitu. Semua langkahnya itu nggak boleh lebih dari 7. Saya itu udah pernah merasakan mengajar dari anak yang belum bisa baca tapi disuruh belajar main alat musik, sama oma-oma yang pengen belajar alat musik. Semua umur udah pernah saya hadapi. Jadi kadang-kadang switchnya itu udah agak error gitu. Jadi dari balita habis dengerin haji, terus masuk orang dewasa yang pulang kerja keringetan lari-lari karena terlambat, terus kita harus dengerin curhatannya sebentar mengenai masalah otomotif dan sebagainya. Kesiapan, kita harus siap kalau udah tahu jadwalnya. Habis ini anak balita, habis ini oma-oma, habis ini anak ya mau nggak mau, intinya banyak minum aja. Tidak diragukan lagi. Tapi untuk refleksi diri lah ya, saya udah punya belum keterampilan bertanya. Pertanyaan merupakan salah satu media pokok seorang fasilitator, dapat memancing peserta untuk berpikir dan mengeluarkan gagasan melalui pertanyaan. Nah, masalahnya kan kita nanyanya sama teman sendiri nih. Ini mah enak teman sendiri. Kalau misalnya Pak Wadi misalnya diminta sebagai fasilitator di sekolah lain misalnya, walaupun sama-sama orang dewasa kan kawannya pasti beda. Kalau saya kan di sini terlalu menjadi yang utama. Tapi ketika kita berbeda tempat, nah ini harus menjadi sebuah keterampilan yang diasah terus. Bertanya itu kan untuk memancing, jadi bukan untuk memojokkan. Gimana Bu Norma? Udah siap jawabannya? Udah belum? Gimana mau dipancing? Dia merasa ingin tenggelam saja. Keterampilan merancang proses. Harus memiliki keterampilan dalam menentukan proses, metode efektif, bagaimana mengupayakan partisipasi aktif seluruh peserta, mempertimbangkan budaya, norma, keberagaman, gaya berpikir. Nah, ini yang saya maksud tadi, seninya tuh di sini. Karena kita merasa udah kenal, udah tahu latar belakang. Misalnya kalau diberi pertanyaan, Pak Hasan itu misalnya suaranya lembut sekali. Maka ketika saya memancing pertanyaan dari Pak Hasan juga, ya nggak Pak Hasan? Setuju nggak? Dan bahasa itu kan mencederai. Tuh, kalau orang dewasa sudah tutup susah. Kalau misalnya Pak Hasan
kan nggak suka tuh kalau nanya tuh langsung, jadi saya muter-muter dulu kan gini ya perasaannya kan waktu itu ya baru nanya. Udah mulai aktif ya, menjadi fundamental karena dapat menunjukkan rasa toleransi terhadap beragam gaya komunikasi. Harus mau mendengarkan, jangan main diputusin, bahasanya. Jangan main apa ya bahasanya? Ketika orang belum selesai ngomong, udah kita memotong pembicaraan. Apa sih? Observasi itu kalau kita mau efektif fasilitas yang kita lakukan kan itu keterlibatan semua ya. Buat apa kalau setengah ruangan ini tertidur? Jadi kita harus peka. Ngopi ya itu tanda kepekaan. Yuk ice breaking lagi lah, sekarang ice breaking lagi itu kepekaan. Menjawab itu kepekaan. Jadi dari mana itu? Dimulai dari observasi. Teknik dalam fasilitasi. Ini ada yang kemarin dalam peritas kita dan mungkin akan keluar lagi nih dalam podcast ya. Memparafraskan kembali untuk memfasilitasi pendapat. Kayak mengulang kembali ya. Kayak menyimpulkan ulang gitu apa yang sudah disampaikan. Menyimpulkan dan dapat membantu peserta mengambil keputusan dan berpindah menuju topik berikutnya. Memvalidasi untuk menguji dan menerima pendapat meskipun tidak selalu pendapatnya benar. Jadi semua pendapat ya dikeluarkan saja kan berdasarkan pengalaman. Makanya waktu kita ngerjain tugas ada kata-kata ini tidak ada hubungannya dengan salah dan benar. Pengalaman kita, pengalaman saya sama pengalaman Pak Ae beda. Walaupun pertanyaan sama, jawabannya mungkin beda karena berdasarkan pengalaman saya dan Pak Ae yang berbeda. Kalau instrukturnya dari luar, pasti dia akan tracking bahwa wah ini kalau yang saya sampaikan itu keluar dari ajaran agama misalnya, pasti akan menimbulkan antipati, tracking karena dia melihat bahwa pendapat, cara kita bersikap, cara kita bertutur itu ada dalam satu frekuensi. Luas diskusi dia memasukkan perspektif yang mungkin belum diungkapkan, mendorong untuk mengajak orang berpartisipasi tanpa menunjuk orang tertentu agar berbicara. Menggali pendapat merupakan teknik fasilitasi untuk mendorong peserta dalam memberikan klarifikasi atau mengembangkan pendapatnya. Nah, vulgar sih. Jadi dia tuh punya catatan kurang dari 20. Tuh dia apa mana yang kemarin berpresentasi, mana yang belum. Kalau belum ngomong di hari Selasa, siap-siap ngomong di hari Rabu. Mending ngomong. Kalau presentasi bikin PPT dadakan, itu ketika saya belajar ini, oh gitu caranya, oh gitu dia mainnya. Dia menganggap bahwa kita siap dalam segala kondisi apapun. Nah, mengatur bergantian berbicara. Ini sebetulnya, alhamdulillah kita di sini di set ada moderator, jadi harus kita bergantian. Gunanya bergantian ya selain menghormati pendapat sebelumnya, juga mengatur lalu lintas. Kadang-kadang kalau diskusinya panas ya, kadang-kadang jadi moderatornya terlewat ya. Mendengarkan listening merupakan teknik yang fundamental karena dapat mengetahui ide-ide yang dikemukakan peserta, melakukan jeda selama beberapa detik untuk memberikan waktu hening. Ini juga saya belajar itu dari situasi. Jadi kadang-kadang kita ngomong terus nanya sampai anaknya gelagapan. Gak akan timbul info dari situ. Intentional silence, memberi ruang untuk orang-orang yang pendiam. Alhamdulillah saya tidak perlu memberi ruang untuk siapapun di sini. Sebetulnya ini kan skill hidup kita ya, skill kita untuk bersosialisasi dengan lingkup kecil fasilitasi ini. Jadi insya Allah tidak susah. Nah, sampai sini sebetulnya teknik dalam fasilitasi saya sudah selesai. Cuma nanti saya ada kayak semacam eksplorasi konsep ya, yang akan saya kirimkan kepada teman-teman nanti di grup, mohon dijawab. Dan itu semua gak ada yang susah. Itu mengacu kepada apa yang sudah kita alami selama ini, selama 7 hari terakhir. Seperti itu. Waktunya 14.13, silahkan kalau bisa. Jadi kan tadi Bu Zam menyampaikan katanya orang dewasa itu akan lebih enak ya kalau sudah kenal satu sama lain ya gitu ya, orang dewasa. Nah, orang dewasa di sini Bu
mohon usia kategori usianya berapa gitu. Atau mungkin kategori tingkat atau berarti mungkin itu terjadi karena belum dewasa atau seperti apa itu. Terima kasih. Kalau bercandanya mungkin ya, kalau anak-anak yang di sini mungkin dapat dibully gitu ya. Tapi mungkin gini, ada tidak terlalu banyak interaksi gitu. Tapi berbeda kalau dalam keadaan forum seperti ini yang mengharuskan interaktif gitu. Dan ketika interaktif harus melibatkan orang lain, yang mana perasaan orang lain kalau kita nggak tahu akan menjadi canggung seperti tadi. Berarti tergantung konteks pertemuan. Pandai tahu situasi. Ya ini PR bersama, bukan PR lagi, PR bersama. Bagaimana menciptakan anak itu bisa saling respect sama temannya, minimal pandai menahan diri untuk saat itu. Pak Denny silakan. Tapi benar ini pendidikan tentang orang dewasa, tapi dikaitkan dengan materi sebelumnya. Ya sekarang dewasa atau tentang IHT? Yang terakhir fasilitasi. Fasilitasi ya. Tapi jadi ada memantikan pertanyaan dari Poseri. Nah, ini orientasinya adalah karena materi ini dikaitkan dengan Bapak Ibu semua adalah calon-calon pemateri nantinya. Jadi kita semua harus memahami bagaimana metodologi ketika kita mengajar, memfasilitasi ya, teman-teman sesama guru nanti. Karena seperti mungkin kami kebetulan lebih dulu ya lewat daring. Nah teman-teman yang lewat luring siap-siap ketika suatu saat ya, diminta bantuannya atau ditugaskan baik oleh sekolah maupun pihak luar untuk menularkan pemahaman seperti ini. Maka salah satu modalnya adalah bagaimana IHT atau bagaimana pendidikan orang dewasa salah satu ini. Itu yang pertama. Yang kedua tadi memang benar bahwa kategori dewasa itu memang beragam tergantung dari di tatanan mana. Tadi kan tatanan agama seperti ini, bahwa yang namanya dewasa itu adalah akil balik seperti itu kan. Minimal usia sekian tahun atau telah mengalami apa seperti itu. Hingga ketika menginjak itu, maka ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ada yang harus dan tidak perlu diketahui seperti itu. Nah ada juga di tatanan lain mungkin dari sisi kenegaraan mungkin dewasa itu dianggap ya kalau udah punya KTP ya 17 tahun plus, maka ada juga yang boleh ditonton 18 plus ketika dia punya KTP. Ada juga pemuda ini yang dewasa termasuk juga ya. Pemuda ini seperti Bunda sampaikan sekitar usia 40, ya memang seperti itu. Karena Menteri Pemuda pun sekarang coba lihat itu secara fisik tampilan tidak seperti pemuda. Menteri Pemuda lagi sekarang. Ada batasan kalau pernah dengar sampai 45 juga dikatakan pemuda seperti itu. Makanya ada presiden yang mencalonkan di bawah 45 dan itu adalah calon muda. Itu tanggapannya, Bunda. Teman-teman, silakan lanjut. Terima kasih ke bapak-bapak semua. Jadi kita sepakati ya bahwa dewasa di sini adalah karena kita sama-sama dalam satu profesi lah ibarat, dan memang menjadi PR kita bersama untuk mendewasakan anak gitu. Jadi anak-anak kita itu memang usianya memang harus bersikap lebih dewasa, harus bisa lebih santun, hormat sama teman, saling respect ya, hal-hal seperti itu ya, supaya nanti ketika gede kayak kita itu menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih. Dan untuk mengetahui batasnya dewasa ya kalau usia gitu. Mengenai sikapnya tadi sudah disampaikan oleh Bunda. Jadi kalau itu menurut undang-undang kepemudaan Pak. Kepemudaan. Iya. Itu tanya pada fasilitator. Oke, Pak Rizky. BK itu. Usia. Nah, kalau berkaitan dengan Pak Rizky, tadi apa pertanyaannya gimana sih kalau kita menghadapi masalah? Kalau jadi hadapi Kak, jangan lari dari kenyataan. Itu berarti kalau kita sih gampang sebagai seorang muslim itu gampang banget menumbuhkan. Ketika Anda sudah waktunya jadi imam, harus sudah bisa jadi imam. Ilmu keimamannya harus diperdalam. Ketika Anda sudah waktunya hidup di masyarakat, ya harus terjun ke masyarakat. Insya Allah kedewasaan akan terbentuk, dan itu membuat kita
secara otomatis ketika menghadapi sebuah masalah pasti akan berubah. Artinya testimoni. Saya nih ya, butuh pengalaman, bukan hal yang saya laksanakan itu adalah tips dari Pak Eni. Itu beliau ngobrol 2-3 tahun ke belakang. Ketika ada orang tua yang anaknya dapat masalah, udah aja dengerin gitu. Nah, pada saat itu nggak bisa saya ketika langsung saya simbolin gitu. Ya mungkin juga secara umur juga saya. Nah, jadi proses untuk mendengarkan, jadi ketika ada segala suatu masalah yang menggebu-gebu, kita tidak mungkin untuk kalau tadi tidak nah, kemudian akan terlihat personal kita teman-teman yang menyukai, berarti ketika usia kita baru 20 dianggap tidak dewasa, bukan, tapi ketika dalam usia tersebut dia sudah ditempa, bisa jadi itu bahasa dalam secara keutuhan daripada yang misalkan kita yang gimana caranya nikmati proses yang ada. Tapi ketika sudah ada tips, kita bisa pakai, ya kita bisa lebih dewasa dalam menyembuhkan, dalam yang tadi di konteksnya itu tidak jadi masalah. Itu betul bentuk proses bagaimana caranya kita bercengkrama di ruang yang sebenarnya gitu. Terima kasih. Menjadi personal yang lebih baik itu sepanjang saya. Jadi kedewasaan Pak Rudi tadi salah satunya adalah bersabar dalam mendengarkan. Kedewasaan Pak Dada adalah bersabar dalam dendam. Ada lagi tanggapan dari Pak Denny. Dari Pak Rizky yang tadi ya menyampaikan batasan usia itu peruntukannya untuk apa? Itu adalah untuk batas hak dipilih dan memilih. Ya, hak dipilih itu juga 17 tahun belum sah jadi bupati. Tapi ketika walaupun udah punya KTP, tapi kalau hak memilih, nah baru itu yang hak dipilih dan hak memilih. Yang kedua, salah satu indikasi mungkin tadi kan ada measure, ada salah satunya adalah ini karena ya adult ya tua itu pasti ya kan, tapi dewasa belum tentu kan, karena itu adalah bagaimana proses pematangan lebih emosional. Salah satunya indikasinya adalah sejauh mana dia bisa menahan diri dalam hal apapun. Karena bedanya anak dengan orang dewasa, ketika dia ingin lapar, saat itu teriak papa, dia ingin pipis, saat itu pipis, ya kan? Tapi makin beranjak dewasa, yang remaja dewasa, dia makin menahan diri. Kapan dia harus teriak mau makan, kapan dia harus pipis, masa di sebelah tempat, nahan diri. Itu salah satunya kan. Ketika dialog, kalau disampaikan nahan diri dulu, tapi langsung nggak selesai kan? Sarwana itu kayak jadi. Salah satunya adalah yang kedua tadi, jadi sejauh mana kita bisa menahan diri. Dan yang ketiga adalah bisa membedakan mana yang harus dan mana yang ingin. Nah, ketika sekarang, aduh nih harus bernilai nih, bisa pinter, ayo ingin lihat itu dari itu, antong bisa harus setelah. Nah, berarti harus yang ingin. Kita sebagai guru berarti saya harus melakukan ini. Atau saya harus ikut IHT sekarang, tapi saya ingin nih. Nah, guru itu bedanya tutor sama guru apa? Kalau guru adalah profesi, Pak. Profesi yang diatur dari kita, Pak. Kegiatan ini sebelumnya kita cek dulu kepekaan ya itulah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilanjut dengan pembacaan kafatul
suci, ulan dari SPD, dan semuanya tetap semangat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat. Insya Allah mungkin besok hari terakhir ya, atau besok acara terakhir dilancarkan dan diakhiri dengan